Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua yang telah hadir di majelis ini, yang mudah-mudahan senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberi kebaikan dan termasuk kemudahan untuk kita semua. Terima kasih, jazakallahu khairan. Untuk hadir di kajian atau majelis taklim atau bahasa kita ngaji seperti ini. Ya, karena mudah-mudahan ini pertanda kebaikan yang Allah inginkan untuk kita. Ya. Sebab majelis taklim di dalamnya akan menyebut ayat-ayat, menyebut hadis-hadis yang tentunya itu adalah bagaikan lentera. Ya, yang bisa kita jadikan pegangan untuk berjalan di muka bumi menuju kematian. Sehingga mudah-mudahan perjalanan kita pun penuh dengan cahaya. Salawat serta salam, mari kita awali pertemuan ini untuk dengan tulus dan ikhlas memanjatkannya bagi junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Majelis tafsir kita untuk malam hari ini akan membahas surat An-Nasr. Setelah alhamdulillah kita selesaikan surat demi surat dari belakang dan tibalah kita masuk ke surat An-Nasr. Surat An-Nasr. Kita baca terlebih dahulu surat An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan untukmu, dan engkau lihat akan banyak manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampunan darinya. Sesungguhnya Dia Maha penerima taubat. An-Nasr ayat ke-1 sampai ayat ke-3. Baik, ini surat An-Nasr, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. An-Nasr artinya adalah pertolongan.
Dan surat An-Nasr ini termasuk surat Madaniyah. Surat Madaniyah. Dalam Al-Quran urutannya surat ke-110 dan hanya mengandung 3 ayat di dalamnya. Termasuk salah satu dari surat-surat yang terpendek dalam Al-Quran. Karena hanya mengandung 3 ayat. Surat yang terpendek dalam Al-Quran itu adalah surat yang mengandung 3 ayat. Tidak ada yang kurang darinya. Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, kita sampaikan sebagai pengantar terlebih dahulu sebelum masuk ke ayat per ayat untuk mengambil pelajaran darinya. Bahwa Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah dalam Sunan An-Nasa'i dari Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah. Dia berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata kepadaku, wahai Ibnu Utbah, apakah engkau tahu akhir surat Al-Quran yang diturunkan? Ya. Maka Ibnu Utbah berkata, ya, yakni idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Jawabku, kata Ibnu Utbah. Maka Ibnu Abbas berkata, engkau benar. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Imam Abu Bakar Al-Bazzar dan Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau berkata bahwa surat An-Nasr ini yang di dalamnya mengandung kabar akan datangnya pertolongan dan kemenangan dari Allah turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau menunaikan haji wada di pertengahan hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu adalah hari tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Ya. Sehingga beliau mengetahui bahwa ia merupakan surat yang terakhir. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan binatang tunggangannya, ini yang bernama Al-Quswa, untanya Nabi bernama Quswa, untuk melanjutkan perjalanan. Ya, maka unta tersebut melanjutkan perjalanannya. Selanjutnya beliau berdiri dan berkhutbah kepada orang-orang, lalu disebutkanlah khutbah beliau yang sangat terkenal. Jadi ini riwayat hadirin menjelaskan sebab turunnya surat. Bahwa surat ini turun sebagai kabar gembira kepada Rasulullah SAW di saat beliau sedang menunaikan haji wada, haji perpisahan. Ya. Allah berikan kabar gembira melalui surat ini akan memperoleh kemenangannya beliau dengan menguasai kembali kota Mekah. Ya. Inilah sebab turunnya surat An-Nasr ini sebagai kabar gembira kepada Nabi SAW akan kemenangan untuk menaklukkan kembali kota Mekah. Kemudian hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ya, disebutkan bahwa setelah peristiwa Fathu Makkah, dan sebelumnya perlu kita ketahui bersama bahwa surat ini turun sebelum terjadi penaklukan kota Mekah itu. Ya, jadi ini adalah kabar gembira. Turun sebelum terjadi peristiwa Fathu Mekah. Turunnya surat ini. Dan disebutkan ya, bahwa setelah terjadinya peristiwa Fathu Mekah,
berbondong-bondongan sekian banyak kabilah di Arab, zumara berbondong-bondong ya, dari kalangan Arab Hijaz, dari Najd, dari Yaman, timur Jazirah Arab, dan sekian banyak penjuru dunia pada saat itu, khususnya bangsa Arab di berbagai wilayah datang ke Nabi. Makanya tahun itu ya, dan ini peristiwa terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Disebut dengan tahun Amal Wufud. Amal Wufud, tahun delegasi. Tahun delegasi atau utusan-utusan. Ya, karena setelah terjadinya Fathu Makkah, banyak sekali utusan berbondong-bondong ke Nabi SAW untuk mempersaksikan masuk Islam. Yang sebelumnya masyarakat Arab, sebagian mereka kalau masuk Islam sendiri-sendiri, enggak dengan berombongan dan bergelombongan, ya, berjamaah, tidak, sendiri-sendiri. Bahkan disebut dalam riwayat Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Amr ibn Salimah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kanatil arabu talawwamu ay tantadir bi islamihim al-fath fayaquluna utrukuhu wa qaumahu fa innahu in dhahara alaihim fa huwa nabiyyun sadiqun falamma kanat waqa'at al-fathu badir kullu qaumin islamahum. Sampai-sampai dulu hadirin, orang-orang Arab itu bertaruh. Ya. Kebanyakan di antara mereka atau sebagian besar dari mereka berkata, udah, enggak usah dulu ikuti beliau, si Muhammad, tinggalkan dia dengan kaumnya. Nanti, ya, kalau kemenangan dia raih, menguasai kembali kota Mekah, baru dialah benar-benar Nabi Shadiq yang benar. Ya. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menetapkan terjadinya Fathu Mekah. Dan sehingga mereka betul-betul menepati janji mereka, banyak di antara mereka pun akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Dan surat ini hadirin, ini faedah untuk kita semua, juga sebagai pendahuluan. Wa hadhihi surah akhiru ma nuzila min suwaril Quran. Ini faedah untuk kita bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semua, bahwa surat An-Nasr ini adalah surat yang terakhir turun dari surat-surat Al-Quran. Surat yang terakhir turun. Sebagaimana qala Ibnu Abbas, diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Wa fiha isyarah ila danu ajaluhu alaihi salatu wassalam. Dan faedah yang lain sebagai pendahuluan bahwa surat ini di dalamnya terdapat sinyal, ya, terdapat pertanda atau sinyal akan dekatnya kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana? Nah, ini yang penting untuk kita ketahui bersama. Kalau dikatakan surat ini dalam riwayat disebut sebagai pertanda akan dekatnya kematian Rasulullah, dari sisi mana? Jawabannya karena di akhir surat Allah perintahkan beliau untuk beristighfar. Untuk beristighfar. Nah, ini pelajaran penting hadirin. Pelajaran penting untuk kita semua. Ya. Allah memerintahkan Nabi di akhir surat untuk beristighfar kepada Allah. Sebagaimana nanti kita akan masuk ke rincian penjelasan ayat tersebut. Kata para ulama, wal istighfaru takhtimu bihil a'mal salihah. Dan istighfar itu dijadikan sebagai penutup untuk semua amal-amal salihah. Coba perhatikan salat dan selainnya ditutup dengan istighfar. Kita setelah salat
Habis salam langsung istighfar. Ya. Wa qad atamma Allahu ni'matahu ala nabiyhi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan nikmatnya untuk nabinya, mengokohkan beliau dalam penyampaian risalah dari Rabb-Nya, dan tidaklah beliau wafat sallallahu alaihi wasallam ya melainkan di negeri Arab atau di tanah Arab semuanya telah tersebar dengan luas agama Islam sebagai nikmat dari Allah untuk beliau, anugerah. Bahwa perjuangan Nabi selama ini bertahun-tahun betul-betul Allah telah apresiasi. Allah berikan nikmat dengan banyak yang mengikuti beliau dengan terang-terangan masuk ke dalam Islam. Iya. Kemudian hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, dalam hadis diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari juga dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar beliau, kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya. Ya. Dan di saat itu Abu Bakar yang paling dekat dengan beliau. Beliau di mimbar dan paling dekat dari sahabat yang lain adalah Abu Bakar. Nabi bersabda, "Inna abdan khayyarahu Allahu baina ayyutiyahu min zuhratid dunya ma syaa wa baina ma 'indahu fakhtara ma 'indahu." Ini kalimat membuat Abu Bakar menangis terseduh-seduh. Rasulullah berkata, "Ketahuilah oleh kalian, ada seorang hamba yang disuruh memilih oleh Allah." Sambil tersenyum Nabi mengatakan kalimat ini. Yang disuruh memilih oleh Allah antara kenikmatan dunia apapun yang dia inginkan atau mendapatkan anugerah dan karunia di sisi Allah dari negeri akhirat. Dan tahukah kalian ternyata si hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah. Hanya Abu Bakar saja yang sadar akan maksud kalimat ini. Makanya disebut dalam riwayat, fabaka Abu Bakar. Menangislah Abu Bakar. Terseduh-seduh. Yang lain gak sadar. Karena Nabi dalam ucapannya menyebut kalimat umum, ada seorang hamba. Tapi Abu Bakar yang paling tahu apa maksud kalimat ini. Dan di sini juga para ulama menerangkan bahwa ini diantara pertanda keutamaan Abu Bakar. Bahwa Abu Bakar itulah satu-satunya sahabat yang paling mudah memahami, mengerti apa maksud Nabi. Itu Abu Bakar. Keistimewaan beliau adalah orang yang paling cepat mengerti apa maksud Nabi. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Maka menangislah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan beliau mengetahui bahwa maksud ucapan Nabi tersebut akan kematian beliau alaihi salatu wassalam. Baik, ini hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Beberapa pendahuluan terkait dengan surat An-Nasr ini. Ya. Dan disebutkan juga bahwa peristiwa Fathu Mekah yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah. Dan disebut peristiwa ini dengan Fathu Mekah. Fathu Mekah. Inilah yang Allah janjikan dari surah An-Nasr ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau nanti datang pertolongan Allah dan al-fath. Disebut oleh Allah al-fath. Baik. Inilah yang Allah janjikan di surat An-Nasr ini. Kita masuk satu persatu dari ayat di surat An-Nasr ini. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath."
jika telah datang pertolongan dari Allah dan Al-Fath. Baik, hadirin yang saya muliakan dan saya hormati, kita masuk ke penafsiran ayat per ayat dari surat An-Nasr ini. Ayat yang pertama, Allah firman yang artinya jika telah datang pertolongan Allah dan Al-Fath. Perhatikan ayat pertama ini, ada beberapa pelajaran yang ditafsirkan oleh para ulama darinya. Pertama, bahwa surat An-Nasr ini sebagaimana tadi di pendahuluan disebutkan oleh para ulama adalah surat yang turun sebelum terjadi penakhlukan kota Mekah. Akan tetapi perhatikan, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan kalimat kata kerja jaa. Jaa, idza jaa. Jaa ini dalam bahasa Arab, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini disebut dengan fi'il madi. Kata kerja yang telah lampau. Kata kerja yang telah lampau. Kejadiannya belum terjadi, tapi Allah gunakan kata kerja yang telah lampau. Ya. Di sini ada pelajaran bahwa ketika Allah Jalla wa'ala menyebutkan dengan kata kerja yang secara bahasa, kata kerja itu mestinya digunakan untuk sesuatu yang telah terjadi. Tapi Allah pakai untuk sesuatu yang belum terjadi. Apa pelajarannya kata para ulama? Ini maksudnya adalah janji Allah yang pasti akan terjadi. Makanya Allah gunakan kata kerja yang telah lampau. Kepastian yang takkan mungkin, ya, yang takkan mungkin tidak terpenuhi. Ya. Makanya Allah gunakan kata kerja yang telah lampau di sini. Saya jelaskan ini sebagaimana diterangkan para ulama agar kita tidak keliru dalam memahami. Sebagian melihat idza jaa ini kan fi'il madi, berarti yang namanya fi'il madi itu sesuatu yang telah terjadi. Surat ini turun setelah peristiwa Fathu Makkah. Salah. Peristiwa ini turun sebelum peristiwa Fathu Makkah. Lalu kalau bertanya, kenapa dipakai kata kerja yang telah lampau? Jawabannya apa? Janji Allah yang pasti akan terjadi. Ya, makanya diawali dengan kata idza. Idza. Ya, idza ini semakin menguatkan. Ya. Apabila telah datang pertolongan dari Allah dan Al-Fath. Kemudian pelajaran lain dari ayat yang pertama ini. Allah berfirman, apabila telah datang pertolongan dari Allah dan Al-Fath. Nah, ini mengulang lagi kaidah-kaidah yang pernah saya atau yang sering saya jelaskan di majelis tafsir kita Bapak Ibu. Perhatikan. Sebenarnya kan kalau seandainya Allah berfirman idza jaa nasrullah titik. Apabila telah datang pertolongan Allah titik sampai di sana kan udah masuk juga tentang Fathu Makkah. Ya tidak? Masuk juga enggak? Masuk. Tapi kenapa Allah sebutkan Fathu ya setelah menyebutkan pertolongan itu? Bukankah Fathu sudah termasuk pertolongan Allah? Kenapa Allah sebutkan Al-Fathu? Bukankah Al-Fathu termasuk pertolongan Allah? Saya bisa jawab. Hah? Saya bisa jawab. Kaidahnya sering saya ungkapkan. Apa kaidahnya terkait dengan hal ini? Ada yang ingat Bapak-bapak? Kalau penyebutan sesuatu yang khusus setelah penyebutan secara umum. Ya, penyebutan sesuatu ya secara khusus setelah penyebutan umum. Apa maksudnya penyebutan ini? Penekanan. Ya, penekanan. Ya. Jadi misalnya kayak gini nih. Ini mohon diingat ya Bapak Ibu, ini kaidah dalam tafsir memahami Al-Qur'an. Misal nih, saya berkata dengan kalimat umum. Semua jamaah Masjid As-Salam saat ini di hadapan saya, semuanya mohon diam. Tidak ada yang menjawab. Lalu saya menyebut satu orang, Pak Yuda, diam Pak Yuda.
Saya tanpa menyebut Pak Yuda termasuk enggak? Termasuk sudah sebenarnya, tapi kenapa saya menyebut Pak Yuda? Penekanan. Mungkin Pak Yuda ngeyel orangnya. Mungkin. Bandel mungkin. Mohon maaf Pak Yuda. Misal. Maka butuh penyebutan secara khusus. Sebagai tanbih. Untuk diperhatikan. Seorang guru dalam kelas. Anak-anak semuanya diam. Tidak boleh ribut. Kamu, wahai fulan, diam. Disebut secara khusus. Setelah penyebutan secara umum. Apa maksudnya? Penekanan. Nah, begitu juga maksud ayat ini ketika Allah menyebutkan Al-Fath. Padahal Al-Fath sudah termasuk pertolongan Allah. Bahwa kata para ulama, Al-Fath adalah pertolongan Allah yang terbesar, yang paling dinanti-nantikan sejak awal Nabi SAW meninggalkan kota Mekah. Kalau kita kilas balik ketika Nabi diperintah Allah untuk meninggalkan kota Mekah hijrah, Nabi kan menangis. Nabi sambil berjalan meninggalkan kota Mekah menangis dengan mengatakan bahwa kota Mekah adalah kota yang paling beliau cintai. Tanah kelahiran beliau. Kalau bukan karena Allah, beliau tidak akan meninggalkan itu. Dan suatu saat akan kembali. Jadi sejak saat itu bertahun-tahun peristiwa demi peristiwa yang dinanti-nantikan Nabi dan para sahabatnya, khususnya kaum muslimin kota Mekah adalah menguasai kembali kota Mekah. Nah, inilah yang paling dinanti-nantikan dan itu akan datang. Sehingga Allah menyebut nikmat itu ya penaklukan kota Mekah secara khusus. Sehingga membuat kaum muslimin, Nabi dan para sahabatnya betul-betul berbesar hati dengannya. Kemudian faedah yang lain hadirin, kemenangan Nabi yang Allah berikan dengan menguasai kembali kota Mekah, kemenangan Nabi yang Allah berikan untuk beliau dan para sahabatnya dengan menguasai kembali kota Mekah, itu disebut dengan peristiwa Fathu Makkah. Fathu Makkah. Kalau diterjemahkan, penaklukan kembali, pembukaan kota Mekah. Kenapa peristiwa ini disebut dengan Fathu Mekah? Penaklukan kembali atau pembukaan kota Mekah. Jadi hadirin yang saya hormati, perang Nabi itu secara umum terbagi dua. Misi perang Nabi itu secara umum terbagi dua. Ada perang menyerang musuh-musuh Islam dengan negerinya yang pada asalnya bukan negeri Islam. Ini namanya ghazwa. Ini ghazwa namanya, perang. Kalau negeri ini adalah yang pada asalnya negeri Muslim, lalu dikuasai oleh musuh-musuh Muslim, kemudian dikuasai kembali oleh Muslim, ini namanya apa? Fathu. Ini namanya Fathu. Ya, dalam istilah peperangan ini disebut dengan Fathu. Makanya Makkah itu disebut dengan Fathu. Fathu Makkah. Karena Makkah itu asalnya adalah negeri Islam, kaum muslimin, lalu dikuasai oleh musuh, kemudian dikuasai kembali oleh Muslim. Makanya kalau diterjemah oleh sebagian kita dengan kalimat penaklukan kembali. Untuk menerjemahkan kata Fathu. Padahal kan kata Fathu itu secara bahasa artinya adalah pembukaan. Ya, dan demikian ya, Palestina yang saat ini sedang Allah berikan ujian yang luar biasa. Ya, saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina ya, membutuhkan dan sangat-sangat membutuhkan pertolongan dari Allah. Ya, karena kebiadaban Yahudi Zionis yang kita doakan semoga Allah mengembalikan makar buruk mereka untuk membinasakan mereka. Yakin dengan firman Allah. Allah firman, "Wala yahiqul makru sayyi' illa bi ahli." Dan tidaklah yang terwujud dari rencana yang jahat kecuali kepada pelakunya. Pasti. Ya, dan kita doakan semoga Allah senantiasa memberi kemuliaan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina.
Allah beri kehidupan dengan kemuliaan di antara mereka. Allah jadikan yang gugur dan wafat di antara mereka sebagai syuhada, dan Allah jadikan yang terluka di antara mereka sebagai hasanat untuk mereka kelak di hadapan Allah. Doakan. Ya. Dan barangkali ada amin di antara kita satu aja yang nyangkut, luar biasa sudah. Ya. Dan itu bentuk ya, respon kita, peduli kita kepada saudara-saudara kita Palestina. Baik, kita berharap mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala menguasakan kembali kaum muslimin Palestina. Makanya dulu, hadirin, sempat salah seorang ulama ahli hadis yang bernama Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, kan peristiwa perang Yahudi dengan Palestina ini kan sudah lama sebenarnya. Dulu beberapa tahun yang lalu Syekh Al-Albani ini sempat memberi fatwa agar kaum muslimin di Palestina hijrah. Hijrah dari Palestina. Sebagaimana yang Nabi dan kaum muslimin lakukan. Tapi jangan salah paham. Hijrah itu tidak selamanya bermakna meninggalkan selamanya tempat tinggal. Tapi hijrah itu bisa menjadi sebuah strategi. Tinggalkan sementara untuk mengumpulkan kekuatan, pasukan dan persenjataan untuk datang kembali, menguasai kembali. Itulah yang Nabi dan para sahabatnya lakukan. Ya. Sempat dulu seperti itu. Ada fatwa ulama yang menyarankan mereka untuk hijrah. Ya, karena satu sisi kaum muslimin tidak memiliki kemampuan. Tapi itu masa dulu, ya, beberapa tahun yang lalu, yang telah lampau. Adapun sekarang mungkin keadaannya berbeda. Dan kebiadaban Zionis Yahudi pun semakin masif. Ya, survei sebagian mengatakan bahwa kebiadaban Zionis Yahudi saat ini telah betul-betul melampaui batas logis. Jumlah korban dari kebiadaban mereka angkanya sudah menembus jumlah terbanyak sepanjang sejarah kebiadaban Zionis Yahudi. Betul? Betul tidak ini? Begitu beritanya ya. Dan jangan heran kalau berita yang kita terima, orang-orang Yahudi banyak menargetkan anak-anak dan perempuan. Karena memang itu sebenarnya dari dulu cara mereka untuk menguasai Palestina, dengan menarget anak-anak dan perempuan yang diistilahkan dengan apa? Genosida. Memang tujuan mereka adalah untuk memusnahkan generasi masyarakat, dan khususnya dua, anak-anak dan perempuan. Kalau anak-anak kan masih panjang itu ceritanya mereka. Perempuan kan memang untuk generasi. Nah kalau dua ini habis, tinggal siapa? Tinggal ya bapak-bapak, seperti bapak-bapak di sini. Tinggal dimusnahkan, selesai. Itu menurut mereka. Itu menurut mereka. Maunya mereka. Tapi kan Allah yang maha berkuasa. Ya, semoga Allah memberikan pertolongannya untuk mereka. Kaum muslimin di Palestina. Baik. Itu yang kita harapkan. Ya, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti yang Allah janjikan kepada Nabi SAW untuk menaklukkan kembali kota Mekah. Kemudian pada ayat yang kedua, apakah Isya sudah mau masuk? Jam berapa Isya? 1 menit lagi? Lewat 1 menit. Baik. 5 menit lagi kurang lebih ya. 8 menit. Pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Dan engkau akan melihat banyak manusia yang akan masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Dengan berbondong-bondong. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini ayat yang kedua. Ayat kedua ini merupakan juga kelanjutan ayat yang pertama, termasuk janji Allah kepada nabinya. Janji Allah kepada nabinya. Bahwa Allah berjanji Nabi akan melihat dengan mata kepala beliau banyak orang-orang berbondong-bondong akan menemui beliau untuk masuk Islam.
Dan ayat kedua ini hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, seiring dan semakna dengan ayat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan bahwa Allah telah menyempurnakan agama ini di surah Al-Maidah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah menyempurnakan nikmatku untuk kalian, ya. Dan al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan agama ini untuk kalian dan aku telah sempurnakan nikmat untuk kalian dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Ya, para ulama menjelaskan bahwa masuknya manusia berbondong-bondong di saat itu setelah terjadinya peristiwa Fathu Makkah, ya, sebagai wujud kesempurnaan Islam. Ya, bahwa Islam telah sempurna, ya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun membuat banyak manusia masuk ke dalam Islam karena telah sempurnanya agama. Ya. Dan masuknya manusia atau masyarakat ke dalam Islam dengan berbondong-bondong disebutkan hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, ya, dalam riwayat itu terjadi, ya, setelah peristiwa Fathu Makkah pada tahun 9 Hijriahnya. Bahwa at-tasi' minal hijrah, di tahun 9 Hijriah. Ya. Baik, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini ayat yang kedua. Yang kata para ulama juga merupakan janji dari Allah penyempurna ayat yang pertama tadi. Allah menjanjikan manusia akan berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Lalu pada ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Lalu bertasbihlah, memuji Rabbmu dan beristighfarlah, mintalah ampunan kepadanya karena sungguh Allah itu Maha penerima taubat. Baik, mungkin ini ayat yang ketiga dan insya Allah penjelasannya akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Karena banyak pelajaran yang terkandung di ayat yang ketiga ini. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini dari beberapa pelajaran yang telah kita dengarkan bersama. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dari pelajaran-pelajaran dan faedah-faedah yang lainnya. Saya sisihkan dan siapkan waktu menjelang azan Isya untuk mungkin ada di antara kita perlu diskusi dan tanya jawab, ya, dan mudah-mudahan hadirin yang saya hormati dan saya muliakan bisa mengambil pelajaran dari yang telah kita sampaikan. Allahu a'lam. Silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan terkait materi atau hal yang lain dalam masalah agama untuk kita diskusikan bersama. Kepada hadirin saya persilakan. Ada yang ingin tanya? Atau terkait dengan materi? Baik. Tidak ada? Ibu-ibu di belakang? Silakan. Ya. Ya. Pertanyaannya adalah kamu dalam surah kita berarti bahwa surah manusia terakhir maka sebenarnya bagaimana ya di surah Al-Quran itu disusun sebagai surah-surah yang benar tapi hari pertama Baik. dan surah Al-Baqarah juga karena pemahaman awal saya Al-Quran itu mulai dibutuhkan di masa setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Iya. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, barakallahu fiik, pertanyaan yang menarik untuk kita cermati bersama. Tadi telah kita sebutkan dalam pelajaran bahwa surat An-Nasr ini adalah surat yang terakhir turun. Ya, surat yang terakhir turun. Kenapa? Karena para ulama ya sepakat
bahwa di beberapa riwayat disebutkan ya 8 hari atau beberapa hari setelah itu Nabi SAW meninggal. Ya, setelah turun surat ini Nabi beberapa hari setelah itu meninggal. Ya, maka jelas dengan meninggalnya Nabi terputuslah wahyu. Ya, nggak akan mungkin ada lagi wahyu yang turun. Maka surah An-Nasr ini jelas adalah surat yang terakhir turun. Adapun permasalahan terkait dengan susunan surat di dalam Al-Quran, ya, mungkin kita mencoba untuk mengkolerasikannya ya. Kalau dikatakan surah An-Nasr ini adalah surat yang terakhir, kenapa dalam Al-Quran ternyata surat terakhir apa? Surat An-Nas gitu ya. Kenapa kok surat An-Nasr yang disebut surat terakhir turun? Nah, ketahuilah hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, kalau urutan surat dalam Al-Quran, itu sifatnya ijtihadiyah, bukan sifatnya wahyu. Penetapan urutan surat itu ijtihad. Dan yang mengawali ijtihad itu adalah sahabat yang mulia Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala. Ya, dan itu sebenarnya tidaklah mempengaruhi atau tidaklah mengindikasikan urutan surat turunnya, tidak. Ya, hanya ijtihad sahabat Utsman ibnu Affan dan sebagian sahabat yang lain di saat itu, di saat mereka ingin membukukan Al-Quran. Ya, jadi di masa Nabi, terus Abu Bakar, terus Utsman, 3 kekhalifahan ini masih sama terkait Al-Quran, bahwa kondisi Al-Quran itu terpisah-pisah. Ya, ada di lembaran-lembaran kulit pohon, ya, pelepah kurma, ya, dan terpisah-pisah. Ada yang terhafalkan di dada tapi tidak tertulis. Ya, yang mengkhawatirkan Utsman ibnu Affan setelah Nabi meninggal, Abu Bakar meninggal, Umar meninggal, hadirlah Utsman. Yang dikhawatirkan Utsman adalah kalau masih seperti ini Al-Quran, maka berpotensi akan hilang itu Al-Quran. Itulah yang menginisiasi Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala untuk membukukan Al-Quran. Jadi itu. Nah, untuk membukukan Al-Quran tentu kan harus dengan tersusun rapi. Ya. Maka di antara metode Utsman ibnu Affan adalah, kalau Al-Fatihah itu jelas mengawali, kenapa? Karena dia disebut dengan oleh Nabi sendiri sebagai Ummul Quran atau Fatihatul Kitab. Nabi sendiri. Nah, kemudian setelah itu Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya diawali dengan surat-surat yang panjang. Panjang. Itulah dalam pembahasan Al-Quran nanti ada istilah surat-surat ya mutawwalat yang panjang-panjang, kemudian yang pertengahan, kemudian qisarul mufassalat, kemudian surat-surat qisar. Jadi urutannya panjang-panjang, pertengahan agak pendek panjang, pertengahan itu kemudian pendek. Nah, itu diantara alasan tersusunlah surat-surat seperti itu. Jadi bukan karena susunan surat dalam Al-Quran itu menandakan urutan turunnya, tidak sama sekali. Dan itu ijtihad. Makanya terkait dengan bacaan Al-Quran, misalnya mau baca Al-Baqarah dulu atau Ali Imran dulu, lalu setelah itu surat setelahnya, itu nggak masalah. Ya, untuk urutan surat itu tidak terlalu dipermasalahkan. Urutan surat ya. Misalnya kita menulis nih Al-Baqarah, lalu Al-Fatihah, bermasalah enggak? Enggak dong, ya. Menulis urutan surat berbolak-balik enggak masalah. Ya, itu tidak masalah sama sekali. Makanya tentang urutan surat yang termaktub dalam Al-Quran itu bukanlah sebuah perkara yang sifatnya krusial, enggak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Cukup? Baik. Ya. Ya, enggak apa-apa. Surat. Ya. Urutan surat. Ya. Ya boleh. Jadi kalau terkait
Kalau Al-Fatihah jelas ya, itu mutlak ya, jelas kita tidak mempermasalahkan itu. Kalau Al-Fatihah itu jelas. Nah, surat setelah Al-Fatihah di rakaat yang berbeda. Rakaat pertama misal nih, seseorang membaca Al-Baqarah. Ada nggak surah Al-Baqarah sampai selesai? Ya, ada nggak kebelengar itu kaki bengkak itu ya? Anggaplah ada ya. Kemudian setelah itu dia tidak urutan, setelah itu dia baca Ali Imran, tapi mungkin langsung An-Nas misalnya. Atau kebalik, dia baca dulu Ali Imran, kemudian setelah rakaat kedua Al-Baqarah. Boleh tidak? Jawabannya boleh. Tidak ada keharusan urutan. Maka Nabi sendiri pernah membaca itu dengan tidak urutan seperti urutan yang kita maklumi dalam Al-Quran. Dalam riwayat pernah beliau membaca seperti itu. Makanya para ulama mengatakan selain memang membaca surat setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah, urutannya itu memang juga tidaklah harus. Jadi boleh saja seseorang membaca setelah Al-Fatihah itu surat, ya satu surat, lalu di rakaat yang lain, ya bukan surat setelahnya, tapi surat mungkin sebelumnya. Kalau suratnya beda. Tapi kalau suratnya dia nyambung nih, di rakaat pertama separuh surat Al-Ghasyiyah misalnya. Separuh surat Al-Ghasyiyah. Maka hendaknya kalau dia ingin nyambung di rakaat kedua, ya teruskan separuh akhirnya. Kalau dia ingin memang menyambung, itu pun tidak diharuskan sebenarnya. Dia di rakaat pertama surat Al-Ghasyiyah, separuh Al-Ghasyiyah. Rakaat kedua dia mau melanjutkan boleh, enggak juga enggak mengapa kan. Ya, dia mau surat yang lain juga enggak masalah. Tapi kalau dia ingin menyambung bacaan di satu surat, hendaknya menyambung. Ya, enggak boleh dong tentunya. Ini tidak adab, itu pun masalahnya adab sih kata para ulama, tidak membatalkan sholat juga. Misalnya ada orang sholat di rakaat pertama dia baca separuh akhir Al-Ghasyiyah. Separuh akhir Al-Ghasyiyah. Di rakaat kedua dia baca separuh pertama Al-Ghasyiyah. Ini kan di satu rakaat di satu surat yang sama. Ini tidak layak. Tidak adab. Tapi itu pun tidak dikatakan membatalkan sholatnya juga, tidak. Hanya terkait dengan etika. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Baik, kita akhiri. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Hanya kepada Allah kita mohon ampunan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.